Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang jawab salam saya yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya. Yang lagi punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Mudah-mudahan sendalnya tidak hilang. Karena beberapa masjid saya ceramah pernah sendal saya hilang. Mungkin dia naksir sendal ustaz. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati bapak-bapak haji, para alim ulama, para ustadz, para ustazah, guru-guru ngaji, Ketua Masjid An-Nur sekaligus Ketua PHBI Bapak Amir Syafaruddin Syarifuddin. Mohon maaf Pak, Bapak juga tadi lupa nama saya lupa juga. Saya sudah 3 kali ceramah di sini, tapi nama saya belum juga diingat oleh Bapak Amir. Mungkin nama saya terlalu keren untuk diingat. Bapak Babinsa, Om Sulaiman yang saya muliakan, Bapak Imam Masjid yang saya muliakan, Bapak BPD yang saya muliakan. Masya Allah, bisa juga beliau untuk ceramah. Tahun depan undang beliau enggak ya ceramah. Alhamdulillah. Bapak RT yang saya muliakan, Bapak Dusun yang saya muliakan, Pak Dusun Bapak yeah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama, pangkat, jabatannya. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebutkan nama. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya banggakan remaja-remaji Masjid An-Nur yang Masya Allah luar biasa. Remaja-remaji masjid disinilah yang paling kompak, paling antusias. Alhamdulillah. Walaupun dia ngobrol di luar nggak dengar deh, HP itu deh. Suruh masuk Jai. Neng, mana Neneng? Neneng mana? Remajanya masuk jak di sini biar ikut dapat syafaat Nabi. Biar tidak ngobrol di luar ya, Dek. Adik-adik laki perempuan, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah, pertolongan dari Allah, tidak ada yang dapat menggerakkan hati kita, melangkahkan kaki kita kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur atas nikmat Allah ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Kemudian solawat dan salam. Mudah-mudahan lisan kita tetap basah bersolawat kepada orang yang paling mulia, paling baik akhlaknya, paling lembut kata-katanya. Dia adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita ucapkan salawat untuk beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setiap pengajian di mana sesuai saya ceramah, yang paling banyak tuh ibu-ibu. Jadi yang paling banyak nanti masuk surga ibu-ibu. Amin ya rabbal. Nah, bapak-bapak gandeng dari belakang. Ayo Pak, masuk surga. Kalau pengen tahu penghuni surga itu siapa, inilah orangnya. Inilah ciri-cirinya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya masuk dalam surga. Amin ya rabbal. Surga harus memiliki tiket. Tiketnya amal soleh. Dua kata tadi, kata Bapak BPD, rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang bisa masuk dalam surga. Amalan kita masih sebesar bisul. Amalan kita masih belum pantas untuk masuk dalam surganya Allah, kecuali dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi betul Pak BPD, tidak sia-sia Pak. Betul, karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Siap ngaji maulid? Dah bermatian ke Bu? Siap ngaji maulid? Saya rasanya tidak semangat nak ceramah tuh. Ada yang meninggal, tapi tetap saya sampaikan. Saya tidak mau mengecewakan ketua masjid dan ibu-ibu di sini. Alhamdulillah saya sudah ceramah 3 kali di sini, dan orang Sungai Baung mungkin suka sama saya. Kemarin remaja-remaja masjid nanya, Pak, tarifnya berapa ngundang Bapak? Saya tidak pernah pasang tarif ceramah. Dikasih alhamdulillah, tak dikasih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Ustadz, tak boleh ceramah itu bicara duit, bicara amplop. Dosa, tak boleh. Saya kira lebih dosa lagi ngundang seorang ustadz tak dikasih amplop. Alhamdulillah. Itu saya pernah 2 kali ceramah di Pulau Kabung, nanya tarif tolen. Pak, undang saya jak Pak. Nak ngasih berapa? Alhamdulillah saya bilang. Pulang dari Pulau Kabung sakit 9 hari. 2 kali ceramah Isra Mi'raj Nabi. Siap ngaji Bu? Pak, siap ngaji Pak? Ceramah sore hari ini berat bagi saya. Cuaca redup, angin sepoi-sepoi, kipas angin berputar. Ada yang nyandar bapak-bapaknya. Saya takut ceramah berapi-api, jamaah berair-air di bawah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tidur Bu, tidak usah tidur Pak. Tidak usah tidur Pak ya. Kalau cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bapak ibu yang semestinya nonton TV, duduk-duduk sama suami, makan sama suami di rumah, tapi masih menyempatkan untuk mendengarkan pengajian maulid. Apalagi ibu-ibu suka film Indosiar, ceritanya ku menangis dan ceritanya suara hati seorang istri.
Pak, jangan buat nangis ibu, Pak. Dah, kita mulai pengajiannya. Biasanya orang kalau cinta dengan sesuatu maka banyak menyebut nama orang yang dia cintai. Makanya man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Orang yang cinta sesuatu maka banyak menyebut nama orang yang dia cintai. Kalau orang itu kebetulan cinta harta, kemana-mana nyebut harta. Asal jumpa dengan kawan nanya rumahmu gimana, dah besar ke, mobilnya berapa, motornya berapa, uangmu ada berapa, cincinmu ada berapa, gelangmu ada berapa. Ayo ciri-ciri cinta harta. Mana-mana ngomongin harta. Kebetulan orang itu cinta kepada wanita, maka banyak-banyak dia menyebut nama orang yang dia cinta. Apalagi bapak-bapak dulu waktu cinta-cintanya sama ibu, sisir rambutnya bede, sepatunya mengkilat, bajunya lancip disetrika, pakai bedak. Meraih ibu, walaupun dulu hanya masukkan ke lubang, pegang-pegangan tangan gini, dah indah betul. Itu orang yang lagi jatuh cinta. Maka kalau seseorang itu sudah jatuh cinta, maka banyak menyebut nama dia. Kalau kita cinta dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka banyak menyebut nama Nabi. Menyebut nama Nabi bukan berarti Muhammad. Bukan. Sekurang-kurangnya kita banyak solawat sama Nabi. Bu, sudah banyak solawat? Alhamdulillah. Pak, sudah banyak solawat kita, Pak? Alhamdulillah. Ada yang mau tidur diniatkan mau mimpi sama Nabi? Perempuan pernah? Ya Allah, mimpikan saya sama kekasihmu ya Allah. Baru tidur. Ada yang kayak? Ibu-ibu minta, ya Allah mimpikan saya sama Sule. Datang Sule mimpi. Pak, ada yang tidur mau mimpi sama Nabi? Diniatkan? Ya Allah mimpikan aku sama Dewi Persik. Datang Dewi Persik. Mulai nanti malam Pak Bu niatkan mau tidur mimpi sama Rasulullah. Walaupun tak datang. Kenapa tak datang mimpi sama Rasulullah? Karena kita banyak sibuk dengan dunia. Hati kita kotor. Hati ustadz pun kotor. Kotor. Maka kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedengaran gak suara saya? Nyaring deh. Maka kita mesti mencintai Nabi Muhammad dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi kan dipanggil oleh Allah untuk naik ke Sidratil Muntaha. Puncak perjalanan Isra Mi'raj, Sidratil Muntaha. Ketemu Rasulullah sama Allah. Bicara, bincang-bincang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nanya 3 pertanyaan. Berapa? 3 pertanyaan. Jangan sampai tidur di kelewatan ini. Pertanyaan pertama, ya Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Anta, engkau ya Allah, engkau yang menciptakan langit dan bumi. 1. 2, wahai kekasihku Muhammad, siapa yang menciptakan kamu? Anta ya Allah, engkau ya Allah yang menciptakan aku. Pertanyaan ketiga, wahai Nabi Muhammad, siapa orang yang memiliki aku? Kata Allah. Rasulullah nunduk, malu nak jawab.
Tidak bisa menjawab pertanyaan yang ketiga. Allah yang ngasih pertanyaan, Allah sendiri yang jawab. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wahai Nabi Muhammad, wahai kekasihku, orang yang memiliki aku adalah orang yang mencintaimu. Allahu Akbar. Jadi ibu-ibu kalau cinta sama Nabi, bapak-bapak kalau cinta sama Nabi, dibuktikan dengan sholawat, mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuh yawma idzin nadhirah. Hari itu nanti wajah orang-orang penghuni surga mukanya berseri-seri, mengkilau-mengkilau. Apa yang terjadi? Ila rabbiha nazirah, karena melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kalau kita nanti ada jalan selamat, kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Makanya orang penghuni surga ketika ditanya, mada turidun, apa yang kau inginkan wahai penghuni surga? Ridhoka, ridhomu ya Allah. Hari ini kita ngaji karena sayang sama Nabi, cinta sama Nabi, karena kita ridho dengan kehadiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, nanti orang penghuni surga itu, Bu, nikmatnya luar biasa. Tetapi kata Allah, hei penghuni surga, ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat yang sudah aku berikan kepadamu. Tenganga orang penghuni surga, matanya mencelang terbuka, karena ada nikmat lagi yang lebih besar. Apa nikmat itu? Nikmat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata penghuni surga, ya Allah, izinkan aku selama-lamanya melihat Engkau. Aku tak peduli lagi dengan nikmat surga ini. Jadi nikmat yang paling besar melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cinta, Bu. Cinta sama Nabi. Pak, cinta sama Nabi. Cinta Nabi ke cinta bapak, Bu? Dua orang yang jawab. Bu, cinta Nabi ke cinta bapak? Di sini dua-duanya katanya. Nah, sekarang bapak. Pak, cinta istri ke cinta Nabi? Nggak ada yang jawab. Nampaknya bapak ini wajah-wajah masalah semua ini. Dimarahin sama istrinya. Tiap hari ngomel istri. Nggak, di sini baik-baik ibu-ibunya. Ah, ini dengarkan hadisnya, Bu ya. Hadisnya dari Nabi. Kita langsung dari hadis Nabi Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kamu belum beriman, kata Nabi, sehingga aku Nabi Muhammad lebih kau cintai daripada orang tuamu, anak-anakmu, dan daripada semua manusia. Jadi kita itu harus prioritaskan cinta sama Nabi, Bu. Jadi Bu jangan pulang nanti ke rumah lapor sama bapak. Pak, tadi ada ustadz ceramah di Masjid An-Nur. Apa yang kata ustadz ya? Cinta sama Nabi aja. Lalu aku gimana? Aku ndak mau cinta sama kau. Kan gaya juga, Bu. Tapi kita harus prioritaskan cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah gunanya maulid. Ada ceramah, ada ngaji, ada sambutan. Tolong tunjukkan ayat di mana dilarang orang ceramah. Tidak ada. Tolong tunjukkan ayatnya di mana orang dilarang ngaji. Tidak ada. Inilah gunanya maulid Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Udah tak zaman kelai lagi bid'ah sana, bid'ah sini. Maulid Nabi bid'ah tak pernah dibuat oleh Nabi. Dah, tinggalkan saja. Yang maulid alhamdulillah, yang tak maulid juga alhamdulillah. Mereka punya dalil masing-masing, kita pun punya dalil. Kenapa kita mesti maulid Nabi? Supaya kita ingat lagi sirah-sirah Nabi, sejarah-sejarah Nabi. Makanya anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Ibu baru tahu toh 7 anak Nabi? Inilah gunanya maulid. Maka ajarin anak-anak kita sekarang lagu-lagu Islam, putar di rumah. Ini enggak bapak-bapak sekarang lagu-lagunya. Yo ayo. Yo ayo yo. Yo ayo. Yo ayo apa, Bu? Apa? Putarlah lagu-lagu sejarah Nabi biar anak-anak tahu tentang Nabi. Anak saya sudah hafal lagu itu, Bu. Baru umur berapa ya? 4 tahun lebih. Alhamdulillah sudah itu. Tadi ikut dia. Biasanya ibu-ibu TPA nih yang ngajarin anak. Ustazah Yusuf nanti ceramah-ceramah apa? Lagu-lagu sejarah Nabi. 7 anak laki-laki, perempuan hafalkan nanti. Ini pertanyaan yang paling tidak disukai ibu. Berapa istri Nabi? 11 istri Nabi, 11. Bapak-bapak jangan ikut Nabi. Pak Ustadz, masih ada 3 titipan lagi katanya. Di dalam Quran itu laki-laki boleh nikah 4. Tapi kalau tak sanggup, takut tak adil, cukup 1. Tapi ibu perlu tahu, ibu kalau nanti bapaknya nak poligami, Pak, Rasulullah tak pernah poligami waktu Siti Khadijah masih hidup. Setelah Siti Khadijah wafat, itu Rasulullah baru nikah lagi. Itu pun Rasulullah pernah menikahi perempuan 70 tahun. Jadi bapak-bapak yang nak nikah lagi, silahkan nikahi nenek-nenek. Silahkan nikahi nenek-nenek. Jadi ibu nanti bilang seperti ini, Pak, tahu kan sejarah Nabi? Tahu mah? Siti Khadijah waktu masih hidup sama Nabi tak pernah nikah lagi. Bapak ndak lihat, yo saya masih hidup, langkahi dulu mayat saya, Pak. Jadi istri Nabi ada 11. Itu pun Rasulullah nolong janda-janda. Beda dengan sekarang karena nafsu yang banyak kan, Bu ya. Pak, 1 saja, Pak. 1 saja dikasih pon for lovely minyak wangi, jaga dirawat. Ini ibunya glowing. Alhamdulillah. Itulah gunanya kita maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita mengingat sejarah Nabi kembali. Kita mengingat bahwa perjuangan agama yang disampaikan oleh Rasulullah penuh dengan cobaan, ujian, tantangan, hinaan dari Allah Subhanahu wa taala, ujian yang diberikan oleh
Allah. Bu, Nabi pernah patah giginya dalam peperangan. Bu, Nabi pernah dilontari kotoran onta. Bu, kalau ada orang melontar kotoran sapi, kira-kira ibu tidak marah ke? Kalau tidak marah hebat. Pak, ada orang Pak melontari kita kotoran sapi Pak, kira-kira bapak marah ke enggak? Nabi tidak marah. Bapak marah kan tadi. Nabi tidak marah. Hebat Nabi itu, luar biasa. Nabi itu hebat luar biasa. Dilontari kotoran onta, Nabi tidak marah. Coba kita yang mengalami itu, jangankan kotorannya, batu diambil, dilempar. Tapi sabarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita mesti contoh Nabi, kita aplikasikan akhlak-akhlak mulia Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ini banyak orang yang bisa ngasih contoh, tapi sedikit yang bisa jadi contoh. Ngasih contoh gampang, jadi contoh susah. Kalau ada orang nyuruh kambing nyontohnya ayam, yang nyuruh nyontoh nggak punya pikiran, betul? Kagak level masa kambing disuruh nyontoh ayam. Kambing nyontohnya kambing, kerbau nyontohnya kerbau, orang nyontohnya orang. Makanya Nabi kita orang, bukan dewa, bukan jin, bukan malaikat. Bayangkan kalau kita disuruh contoh malaikat. Malaikat minum tidak, makan tidak, tidur tidak, sama duit budek, sama perempuan nggak nafsu, nggak level sama kita, tidak sesuai. Maka perintah Allah kita suruh mencontoh Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Biasa saya ngaji di luar, Allah situ silent. Pak, masih hidup ya Pak? Masih semangat Bu? Telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Kalau kepala keluarga contoh Rasulullah, bahagia. Kalau seorang pemimpin contoh Rasulullah, selamat. Kalau seorang pedagang contoh Rasulullah, selamat. Sekarang pedagang sumpah Pak, sumpah petir, sumpah pocong, ada gigi? Ada semua disebut. Tapi kalau Nabi enggak, saya ngambilnya sama Khadijah 20.000. Saya jual sama ibu, sama bapak, yang penting saya ada untungnya. Jadi Rasulullah itu dulu adalah kulinya Siti Khadijah. Siti Khadijah itu kaya dulu, luar biasa. Rasulullah yang menjualnya. Kalau seorang guru, ustazah ikut Rasulullah, maka dia akan membawa peserta didiknya menjadi peserta didik yang baik. Tidak ada ruginya mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ini orangnya multi talenta, luar biasa. Lagi duduk hebat, lagi jalan hebat Rasulullah. Di mata musuhnya hebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi berdagang hebat, di medan peperangan hebat Rasulullah. Di mata istrinya hebat. Rasulullah di mana-mana hebat. Susah Bu cari orang seperti ini. Biasanya bapak hebatnya hanya satu tempat, kebetulan kepala di kantor.
Wah, satu kantor dimarahin. Dimarah, pulang ke rumahnya digepak sama istrinya, diam berarti takut sama istri. Nggak nampaknya, Pak. Berani nampaknya bapak sama istri itu. Jadi Rasulullah itu manusia yang perlu kita contoh. Inilah gunanya maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setahun sekali diperingati, takut kita lupa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah itu mesti kita jadikan suri tauladan yang baik? Bu, kita tidur enggak? Rasulullah juga tidur. Tidur Nabi, tidur mata doang, tapi hatinya tidak pernah tidur. Kalau kita, kalau sudah tidur, habis-habisan, keblek. Biasanya ada yang tidak bangun subuh. Ada, Bu? Kecapean Pak Ustadz. Terlalu capek Pak Ustadz. Siang kerjaan bertimpa-timpa, malam nak bertimpa-timpa. Terlalu capek. Orang tidak bangun sholat subuh. Bu, kalau kecapean, ibu tidak dengar azan, tidak ada yang bangun satu rumah, bangunnya jam 8. Sholat subuhnya jam 8. Sholat subuhnya jam 8. Jangan nunggu subuh besok lagi, karena uzur ketiduran. Tapi kalau ibu sudah disebut oleh muazin, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Kata ibu bapak, tidur lebih baik daripada salat. Ada yang kisih? Nah, sini dah ada. Sana di Inggris, di sini sama. Jadi contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi keringetan. Kita keringetan enggak, Bu? Nabi juga keringetan. Keringet Nabi bau minyak kasturi, bau wangi. Waktu belum zaman ada parfum. Keringet kita, rasakan seorang ya, jangan dipakai dikebet lagi. Beda sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kita beludah enggak? Bu, kita beludah enggak? Nabi juga beludah. Ludah Nabi obat. Dulu waktu Rasulullah hijrah bersama Abu Bakar Siddiq, ketika sampai di depan pintu Gua Sur, Abu Bakar izin, ya Rasulullah, saya izin mau membersihkan apa-apa yang ada di dalam Gua Sur ini. Nah, silakan, kata Abu Bakar Siddiq. Saat membersihkan itu, disengat binatang berbisa. Pucat wajah Abu Bakar Siddiq, lebam, merah, bengkak, sakit. Tidurlah Rasulullah di pangkuannya Abu Bakar Siddiq. Itu, Bu, saking dekatnya sahabat Abu Bakar sama Rasulullah. Rasulullah tidur di pahanya Abu Bakar. Saya kenal sama Pak Amir, tapi saya belum pernah tidur di paha beliau. Apa kata orang nanti ya? Cemburu istrinya. Tapi Rasulullah bersama Abu Bakar tak berjarak lagi, sahabatnya nempel betul. Kemudian tak tertahan lagi, ternyata sakitnya badan yang digigit binatang berbisa tidak bisa membohongi air mata. Menetes air mata Abu Bakar Siddiq tepat ke pipi Rasulullah. Bangun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Abu Bakar, air apa ini? Air mataku ya Rasulullah. Kenapa kau menangis? Kamu tak suka ya ikut hijrah bersama saya? Saya suka ya Rasulullah. Kamu takut ya dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy? Tidak ya Rasulullah. Lalu kenapa kamu menangis? Tangan saya disengat binatang berbisa ya Rasulullah. Disengat binatang berbisa. Sini tanganmu. Dibacakan oleh Rasulullah,
Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Sembuh, ringkes, bersih, lebamnya hilang. Pengen tahu kita yang meludahin. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Insyaallah campur koreng sama bengkak. Beda ludah Nabi dengan kita beda. Bu, siap contoh Nabi Muhammad? Siap. Pak, siap contoh Nabi Muhammad, Pak? Bapak mintanya ibu supaya jadi seperti Khadijah. Apakah bapak sudah seperti Rasulullah? Ibu mintanya bapak seperti Rasulullah. Apakah ibu sudah seperti Siti Khadijah? Siti Khadijah, bu, perempuan hebat luar biasa. Bajunya sudah bertambal-tambal karena habis hartanya menolong suaminya. Suatu ketika mau wafatnya Siti Khadijah, nak, Fatimah, ta'al kesini nak. Ada apa, bu? Nak, tolong mintakan surban yang biasa ayahmu bawa menerima wahyu. Kenapa ibu tidak minta seorang? Saya malu nak sama bapakmu. Tuh, bu, jawaban Siti Khadijah. Malu. Ibu malu dengan bapak? Biasa dia pelit, Ustaz, saya ambil duitnya. Ada yang pelit bapak? Dulu ada perempuan ngadu sama Rasulullah, Hindun. Ya Rasulullah, suamiku Sufyan pelit, kedekut, keminting. Bagaimana ya Rasulullah? Ambil duit lakinya, tapi jangan banyak-banyak, karena buat makan istri sama anaknya. Kalau pelit, bu, tapi kalau udah dikasih 1 bulan 3 juta, nak ngambil lagi. Jadi kalau suami pelit boleh ambil duitnya. Itu perempuan yang ngadu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Khadijah hebat luar biasa. Ketika Rasulullah berhalwat di Gua Hira 3 hari 3 malam tidak pulang, kemudian pulangnya kedinginan. Assalamualaikum istriku. Assalamualaikum Siti Khadijah. Waalaikumsalam. Wahai istriku Siti Khadijah, selimuti saya. Ada apa dengan engkau? Rasulullah ini didatangi oleh malaikat Jibril, menggigil Rasulullah, diselimutin oleh Siti Khadijah. Bu, bapak keluar tanpa kabar. Ditelepon tidak diangkat, di WA tidak dibalas. 3 hari pulang kedinginan. Mama, aku bapak kedinginan. Di mana kau 3 hari kau kedinginan seperti ini? Ada apa dengan kamu? Mana HP-nya? Dipinta HP-nya, diinterogasinya bapak. Karena 3 hari tidak pulang. Tapi Siti Khadijah, sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya patuh, saya taat. Itu hebatnya Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah ini perempuan yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Siti Aisyah cemburu. Padahal Siti Khadijah sudah wafat. Apa sih hebatnya Siti Khadijah itu? Sampai-sampai engkau sebut nama Siti Khadijah, terus kau sebut. Wahai istriku Aisyah, engkau tidak akan pernah bisa menyamai dengan hebatnya Siti Khadijah. Jadi Siti Khadijah ini luar biasa. Jadi ibu-ibu nanti kalau ingin jadi perempuan yang baik,
maka ikuti Siti Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita teladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Imam Ja'far Al-Barzanji dalam rawinya, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadidul haya wat tawadu. Rasulullah itu sangat pemalu, bahkan lebih pemalu dari malunya perempuan yang solehah. Bu, Rasulullah itu orangnya sangat pemalu. Suatu ketika Rasulullah pernah naik ke Ka'bah, ingin membetulkan Ka'bah. Ada angin berhembus, nampak betisnya. Jubahnya terangkat, nampak betisnya. Pucat muka Rasulullah, malu luar biasa. Rasulullah pemalu. Kalau sekarang, bapak-bapak dah istighfar tadi malam, banyak istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ke Kuala jumpe amoy. Jumpe amoy, nampak paha. Istighfar yang tadi hilang. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Jadi bapak terpaksa. Pertama gini, astagfirullahalazim. Lihat lagi penasaran. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya sama itu. Datang dosa. Pertama nikmat, kedua jadi dosa. Lihat pertama itu tidak apa, kan tidak sengaja, kecuali disengaja. Ibu-ibu majelis taklim sekarang kan itu ada senam Bu, senam. Di belakang suami orang. 1, 2. Bapak jahil juga di belakang. 3. Ada yang gimana? Bu, kalau senam jangan pakai celana sempit. Pakai rok. Pasti legging di dalamnya. Pakai rok. Karena nanti kata Rasulullah, di akhir zaman nanti banyak perempuan yang pakai baju tapi masih nampak bentuk lekuk tubuhnya. Itulah penghuni nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati Bu ya. Bu, keluar rumah pakai kerudung. Jangan sampai tidak pakai kerudung. Pakai kerudung tutup auratnya. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga ya Rasulullah? Dayyus. Siapa dayyus? Laki-laki yang tak ada rasa cemburu istrinya dilihat auratnya oleh laki-laki lain, Pak. Jadi bapak nanti, ini Bu, yang nanggung ibu ini bapak-bapak. Ibu enak, tidak ditanya nanti. Bapak-bapak yang ditanya. Kasihan bapak-bapak. Bu, kasihan bapak-bapak. Pakai kerudung keluar rumah. Jadi Rasulullah itu sangat pemalu sekali. Wat tawadu. Kemuliaan Rasulullah itu orang yang paling rendah hati, paling tawadu. Padahal beliau itu presiden, kepala negara. Padahal beliau itu seorang tentara, seorang militer, seorang diplomat ulung, seorang muballigh, seorang guru, seorang pengajar, seorang pengusaha. Tapi Rasulullah sangat tawadu luar biasa, rendah hati luar biasa. Bapak-bapak yang sudah punya jabatan, jadi RT, jadi Pak Dusun, jadi Kepala Desa, jadi BPD, maka harus tawadu, rendah hati. Ditegur, noleh. Biasanya ditegur noleh, diajak bicara, tapi matanya melihat ke lain. Kawan bicara seorang. Rasulullah ketika berbicara dengan orang lain ditatap gini wajahnya oleh Rasulullah. Pokoknya Rasulullah
tawadu luar biasa, rendah hati luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah tak pernah marah. Biasanya Rasulullah sudah pulang dakwah, assalamualaikum, dijawab oleh Siti Aisyah, sudah tersedia air minum teh, air minum teh hangat sudah disediakan. Duduklah Rasulullah minum teh yang sudah dibuat oleh Siti Aisyah. Diminum. Biasanya kalau sudah diminum, dibagi sama Siti Aisyah. Aisyah nanya, kok ndak bagi? Kok Rasulullah ndak ngasih saya? Biasanya kalau dia sekali minum dikasihnya sama saya. Minum lagi Rasulullah ndak dikasih Siti Aisyah. Minum lagi ndak dikasih. Nanya Siti Aisyah, wahai suamiku, kenapa engkau ndak ngasih minuman sama saya? Baru dikasih tehnya. Diminum oleh Siti Aisyah. Ternyata tehnya asin. Salah ngasih gule, yang ngasih garam. Itu Rasulullah menghargai seorang istri. Coba kalau kita minum satu kali asin, memang istri bodoh kau tuh. Itu garam kau kasih. Nggak kau lihat, nggak kau baca ke? Beda sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nggak pernah marah sama istrinya. Bahkan kata Imam Anas bin Malik, 10 tahun bekerja di rumah Rasulullah. 10 tahun kerja di rumah Rasulullah waktu remajanya. Tidak pernah mendengar Rasulullah marah sama istrinya, caci maki istrinya, tidak pernah marah. Bahkan kata Aisyah, akhlak Rasulullah itu seperti Al-Quran yang berjalan. Suatu ketika Rasulullah jalan-jalan sama Siti Aisyah, gandengan tangan, keliling-keliling kampung, lagi weekend, jalan-jalan. Jumpa sama orang kafir Quraisy. Dia jawab salam sama Rasulullah, tapi salamnya beda. Apa kata orang kafir Quraisy itu? Assalamu alaika ya Muhammad. Mampus kamu Muhammad. Bu, orang kafir ngasih salam, Assalamu alaika ya Muhammad. Mampus kamu Muhammad. Tidak marah Rasulullah, yang marah Siti Aisyah. Apa jawab Siti Aisyah? Assalamu alaika wa la'natullah wa azabu. Satu dibalas di 3. Satu dibalas di Assalamu alaika wa la'natullah wa azabu. Kamu yang mampus dilaknat, diazab. Kata Siti Aisyah. Pak, tahulah kita perempuan, Pak. Kalau sudah marah jangan lawan, Pak. Senjata paling ampuh menghadapi perempuan kalau sudah marah, lebih baik diam atau minum pil tidur. Biar dia ngomel seorang. Besok harinya dia minta maaf, Pak, aku hilaf, Pak, kemarin marah-marah sama Bapak. Udahlah Bapak panas-panasan cari rezeki, maaf Pak Mama hilaf Pak Bu, jangan suka marah. Pak, sering dia dimarahin istri, Pak? Sering katanya, Bu. Jadi kata Rasulullah, mahlan ya Humairah. Wahai Humairah, tenang kamu Humairah, tenang. Kalau ada orang ngasih salam seperti itu, Assalamu alaika ya Muhammad, jawab saja wa alaika. Mampus kamu Muhammad, lo juga. Jawab seperti dijawab ya, singkat jawabannya. Gak usah banyak-banyak. Ini lagi nih. Rasulullah ketika nak sholat berjamaah ke masjid, lewat Rasulullah ada orang yang berludah dari atas. Diludahin oleh Rasulullah. Dilihat, oh kamu. Senyum Rasulullah. Senyum.
Keesokan harinya, 2 harinya lagi Rasulullah lewat mau berjamaah ke masjid, ada yang meludah lagi dari atas. Cuy, dilihat, oh langganan, senyum Rasulullah. Ketiga harinya lagi lewat Rasulullah, ada yang meludah lagi dari atas. Cuy, senyum Rasulullah SAW. Keempat harinya Rasulullah mau lewat, mana orang yang biasa meludah? Biasanya langganan saya di sini. Dicari Bu oleh Rasulullah, dicari. Coba kalau kita udah tahu ada orang yang meludah, nah besok-besok berangkat dari rumah ambil batu, kocek. Ada orang meludah tinggal lempar. Tapi Rasulullah tidak, luar biasa. Dicarinya, kamu cari apa ya Rasulullah? Saya cari orang di sini biasa sering meludahin saya. Oh dia sakit ya Rasulullah, sakit. Cepet-cepet buru-buru pulang ke rumah ambil makanan, mau jenguk itu orang. Ambil makanan Rasulullah, jenguk itu orang. Assalamualaikum. Tidak dijawab. Siapa katanya? Dia kan orang non muslim, bukan Islam masih. Assalamualaikum. Siapa? Muhammad. Assalamualaikum. Siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cepat-cepat itu pintu dibuka, masuklah Rasulullah menjenguk orang tadi yang lagi sakit terbaring. Sodaqta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, sayalah yang tiap hari meludahin kamu. Hari ini Muhammad, belum ada satupun kawan saya yang menjenguk, tetapi engkau orang yang saya sakiti, engkau pula lah yang pertama yang menjenguk saya. Saksikanlah wahai Muhammad, saya hari ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak mulia Nabi Muhammad. Bu, ibu punya tetangga non muslim, ibu masak opor ayam, keciuman bau opor ayam di hidung tetangga. Bu, ibu masak opor ayam ya enak betul Bu. Iya, saya masak opor ayam memang enak, tapi saya tidak mau ngasih kamu. Kenapa Bu? Kamu kafir. Tidak Bu? Kasih Bu, kasih. Maka kata Nabi, banyakkan kuahnya ketika masak sayur atau masak ikan. Kuahnya banyak, ayamnya 3 gigi. Kasih ke tetangga, kasih ke tetangga. Akhlak Rasulullah sangat luar biasa. Suatu ketika Rasulullah tiap hari ngasih makan sama nenek buta Yahudi tak beriman kepada Allah, giginya ompong. Datanglah ke pasar Madinah Rasulullah ke hadapan nenek itu, ngasih roti. Rotinya agak keras, dikunyah oleh Rasulullah, dikunyah. Setelah lembut, dikasih makan tuh nenek, disuapin tuh nenek. Apa kata nenek? Nyom, lezat Bu, ludah Rasulullah lezat. Pengen tahu ludah ibu-ibu, bapak-bapak? Ini udah dikunyah anak saya, bisa pingsan 24 jam kawan. Beda dengan ludahnya Rasul. Saat makan itu nenek sambil ngomong, jangan kamu percaya Muhammad. Muhammad itu pemecah belah umat. Jangan kau ikutin dia, orangnya di depan. Coba kita Pak, udah ngasih itu makan orang, udah dijaminnya, masih dihinanya, diomongin kita, enggak kita tempeleng aja orang ibu. Tapi Rasulullah tidak. Dikunyah lagi oleh Rasulullah, dikasih makan tuh nenek, sambil ngunyah, sambil menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak marah sama tuh nenek. Kemudian wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Abu Bakar Siddiq ke rumah anaknya Siti Aisyah. Assalamualaikum Siti Aisyah. Waalaikumsalam wahai ayah.
Apa kebiasaan suamimu di luar rumah? Ayah, kebiasaan suamiku di luar rumah adalah ngasih makan sama nenek-nenek di pasar Madinah. Ngasih makan sama nenek-nenek di pasar Madinah. Datang Abu Bakar Siddiq sama tu nenek. Beda sama Rasulullah. Abu Bakar waktu ngasih makan tu nenek ndak dikunyah dulu, langsung dikasih sama tu nenek. Marah nenek. Kamu bukan orang yang biasanya ini. Biasanya orang itu dikunyah dulu, kamu bukan ini. Kamu tidak tahu ya gigi saya ompong, kata nenek. Marah nenek itu jadi-jadi. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Nek, tahukah nek yang sering ngasih makan sama kamu tiap hari? Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangis tuh nenek sejadi-jadinya masuk Islam gara-gara akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.